Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di pertemuan ketiga ini untuk pelajaran pengantar aplikasi komputer, kita akan membahas tentang penggunaan Microsoft Word. Yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana cara membuka Microsoft Word. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan ada dua cara. Yang pertama, di type searchingnya kita tinggal ketik Word gitu ya, kemudian setelah muncul kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita pilih blank dokumen untuk membuat dokumen baru, tinggal klik. Nah, setelah muncul seperti ini kita bisa menggunakan Microsoft Word-nya untuk kebutuhan kita. Itu cara yang pertama untuk membuka Microsoft Word-nya. Adapun cara yang kedua, begini, kita tutup dulu ya. Kita tinggal pencet tombol Windows plus R, kemudian muncul open run seperti ini. Kemudian kita ketikkan WinWord. Ya, seperti ini. Terus kita klik OK. Maka dia akan membuka ya Microsoft Word-nya sama seperti yang tadi, tinggal kita klik blank dokumen. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tinggal ketik. Baik, itulah dua cara untuk mengaktifkan Microsoft Word. Selanjutnya, untuk menyimpan dokumen Microsoft Word kita tinggal pilih icon save di sini ya, seperti disket, tinggal kita klik. Kemudian kita pilih lokasi di mana file kita akan kita simpan. Contohnya di sini Bapak akan menyimpan filenya di klik list PC. Kemudian kita pilih yang sudah ada boleh, atau kalau tidak browse ya. Kemudian kita pilih lokasinya. Misalkan di local D, tinggal kita pilih local D. Kemudian kalau milih di membuat folder, kita buat folder new folder. Kemudian kita tulis folder kita Microsoft Word gitu ya. Kemudian kita klik 2 kali di folder kita, terus kita kasih nama. Untuk nama dokumen kita, misalkan kita akan membahas tentang margin, kita ketikkan nama filenya adalah margin. Kemudian kita save. Baik, itulah cara untuk menyimpan file Microsoft Word kita. Adapun pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang margin. Apa sih margin itu? Jadi margin itu fungsinya untuk mengatur jarak tepi kertas ke tulisan kita. Untuk langkahnya, kita langsung masuk ke layout, kemudian kita pilih margin di sini ya. Kita pilih, klik tanda panah bawahnya, kemudian custom margin ya. Di sini akan muncul page setup-nya, di mana untuk marginnya adalah ada 6 yang perlu kita atur. Pertama adalah top. Top itu jarak antara batas atas dengan tepi atas kertas. Kemudian left, jarak sebelah kiri. Bottom, jarak bawah. Kemudian right adalah sebelah kanan. Kemudian gutter posisi adalah untuk batas penjilitan. Nanti kita, kalau jilid kita biasanya sebelah kiri, maka gutter posisinya adalah di left. Kemudian kalau mau kita tambahin aturannya, tinggal kita tambahkan ukuran berapa sentinya di sebelah kiri, seperti itu ya. Biasanya kalau dalam penjilitan untuk sebuah karya ilmiah, baik itu skripsi, aturannya adalah 4433, di mana topnya itu 4 cm, kemudian leftnya 4 cm, kemudian bottom dan rightnya adalah 3 cm ya, seperti itu. Kemudian
Kemudian untuk getter posisinya left, terus getternya 0 cm. Adapun orientasi ini merupakan posisi kertas kita. Biasanya untuk laporan kita kertasnya adalah portrait ya, secara vertikal. Kemudian page-nya di sini normal, inilah bentuk previewnya. Adapun apply itu kita pilih whole dokumen, di mana aturan ini akan berlaku di semua dokumen kita. Kalau kita pilih this point forward, artinya untuk aturan margin kita itu akan berlaku di mana posisi kursor kita berada dan seterusnya, maksudnya di halaman selanjutnya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengatur kertasnya, kita pilih paper, di mana ini untuk mengatur ukuran kertas kita. Biasanya untuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya adalah ukurannya A4 gitu ya, A4 bukan A5 ya. Kita pilih A4, ini defaultnya dia. Kemudian untuk layoutnya kita atur, di mana layout itu adalah ukuran jarak di header sama footernya seperti ini ya. Biasanya defaultnya seperti ini. Kalau kita sudah atur marginnya 4433, header sama footernya otomatis menyesuaikan. Namun jika ada aturan khusus di manual ketika kita mau membuat skripsi, maka ini disesuaikan ya, seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita oke. Baik, itulah tutorial mengenai bagaimana cara mengatur margin di Microsoft Word. Untuk tutorial yang terakhir, yaitu kita akan memformat huruf ya, baik itu tulisan bentuknya, kemudian ukurannya, paragrafnya, dan lain sebagainya. Untuk huruf kita tinggal pilih di font di sini. Ini kita bisa pilih ya jenis-jenis hurufnya. Biasanya untuk skripsi adalah Times New Roman, ukurannya biasanya adalah 12 poin ya. Kemudian kalau misalnya mau ingin ditebalkan itu pilih bold, bisa dengan cara Ctrl plus B, Ctrl plus B, ataupun italic untuk tulisannya miring. Kemudian jika ingin memberikan efek miring, kita ketikkan Ctrl U atau tinggal diklik ini, dan seterusnya ya, bisa nanti dieksplor sendiri. Kemudian untuk mengatur paragraf ya, di sini ada beberapa. Misalkan kita ingin memberikan sebuah penomoran secara simbol, misalkan simbolnya adalah bullet dan lain sebagainya, tinggal kita pilih seperti ini ya. Kemudian kalau ingin kita kasih nomor, kita tinggal pilih ya. Untuk versi lain kita tinggal pilih define new number format, kemudian kita pilih font stylenya, numbernya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk mengatur rata tulisan, paling kiri merupakan rata tulisan sebelah kiri. Seperti ini tampilannya ya. Jadi tulisannya, misalkan kita ketik apapun ya, dia akan sebelah kiri. Kemudian kalau kita klik tengah, maka dia akan sebelah tengah, rata tengah. Kemudian kalau klik kanan, maka akan rata kanan. Kemudian kalau kita klik di sini, dia akan rata kanan kiri. Seperti ini. Ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ingin tahu bedanya, tengah seperti ini ya. Kemudian ini rata kanan, ini rata kanan kiri. Biasanya untuk isi itu kita menggunakan rata kanan kiri. Nah, selanjutnya adalah untuk mengatur spasi antar baris. Di sini ada 1.0, kemudian 1.15, 1.5, 2, dan seterusnya. Ini biasanya untuk skripsi itu adalah aturannya 1.5 ya. Kita pilih. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan jarak spasinya, tinggal kita remove spasi setelah paragraf. Kalau kita ingin menambahkan, tinggal klik aja, ditambah, kemudian ditambah juga, maka dia akan lebih lebar jarak atasnya sama bawahnya gitu ya. Kemudian untuk memberikan efek ya warna, tinggal kita blok ini untuk highlight,
Kemudian untuk tabel, kita membuat bukan tabel ya, namanya border di tulisan kita, tinggal kita pilih seperti ini ya. Baik, itulah tutorial di pertemuan 3 tentang penggunaan Microsoft Word. Baik, sampai di sini untuk tutorial di pertemuan 3 penggunaan Microsoft Word. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.